Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan kita masuk dalam segmen tanya jawab di mana para jamaah bisa mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Fatih Rizad dan juga Ustadz Zaki Mirza. Kami persilakan terlebih dahulu dari jamaah akhwat atas nama Hilwa ya. Oke, boleh berdiri Hilwa yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan diajukan pertanyaannya Hilwa berkaitan dengan tema kita menjaga iman di akhir zaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada generasi muda agar tetap memperteguh iman? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Zaki Mirza, boleh izin. Silakan. Baik, bagaimana nggak hanya mengajarkan ya, tapi mencontohkan mungkin yang jauh lebih penting kepada generasi muda. Alhamdulillah pas banget pertanyaan ini karena yang datang kebetulan muda-muda semuanya. 25 tahun yang lalu. Ya Allah, mana udah cantik-cantik. Bawa minyak gosok lagi nih. Jadi kenapa Allah ketika mengutus kekasihnya baginda Rasulullah SAW dengan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul diutus tidak lain untuk menjadi contoh, suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Dan Rasul sendiri beliau mengatakan bahwa aku ini diutus bukan untuk membuat umatku jadi orang kaya. Kaya silahkan tapi jangan sekedar kaya. Bukan hanya untuk jabatan tinggi, tapi innama bu'istu li utammima makarimal. Aku diperintahkan, diberikan misi oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang paling penting itu nyontohin. Kalau tiba ngajarin semua bisa. Yang ribet itu nyontohin Bu. Lihat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. Semua kisah-kisah Rasulullah itu Rasul memberikan contoh. Bukan hanya sekedar memerintah. Gini dah, nih mama jadi keder nih kayaknya nih. Jangan ngimpi anak kita pengen jadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita nggak berusaha menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Kan begitu ya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Jangan salahin bocah kalau dia jadi pembohong. Emang emaknya sering nyontohin bohong. Emak punya utang sama bestinya. Bestinya mau nagih, Cin. Kan gitu kalau emak-emak ya. Gue ke rumah lo ya mau nagih utang. Oh iya dah, yang jadi sasaran buat tameng biasanya siapa? Bocah. Nah, ntar kalau ada teman mamah kesini bilang mama, tuh pengalaman. Mamah nggak ada, dibagi duit tuh bocah 20.000. Seolah-olah ibu lagi mendidik, lu kalau mau dapat duit kudu bohong. Bohong dulu baru dapat duit. Lah bocah demen 20.000 ngetem depan pintu. Emaknya naik ke atas, temen ibu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Neng, ibu ada, kata ibu nggak ada. Oh kata ibu, sekarang di mana ibu lu? No ada di atas. Jadi ibu sudah mendidik mental anak. Ke anak muda pun sama Bu. Anak muda itu sekarang lagi demen digital. Banyak yang jadi konten kreator. Kita masuk dari sisi dakwah. Makanya sekarang ada program Darling, dakwah touring keliling. Ada namanya dakwah temen, ada dai temen. Bagaimana supaya TikTok, Instagram, Facebook minimal ada sisipan dakwah. Nih buat teman-teman yang muda, bikin dong konten-konten hadis Rasulullah aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada satu hadis yang bunyi seperti ini. Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil tuh bisa jadi konten. Keren loh Bu. Hebat. Sekarang konten ya Allah nenek-nenek statue. Velocity, lagi Velocity gini copot lagi. Boleh nggak kita main sosmed? Boleh, silahkan. Sosmed itu ibarat pisau. Pisau tergantung yang megang siapa, betul nggak?
Pisau yang megang di dapur nenek-nenek. Lah yang digorok leher ayam. Betul nggak? Sayur dipotongin, wortel dipotongin. Jadi sayur apa itu? Sayur sop. Yang dipotongin jagung, kulit melinjo. Yang jadi sayur apa? Sayur asem tuh sayur udah. Jadi kalau yang megang emak-emak jadi sayur. Sekarang yang megang pisau penjahat, begal. Yang dipotong bukan leher ayam, leher teman sendiri jadi. Bener gak? Sosmed tergantung kita yang megang. Jadikan sosmed itu sebagai sarana kita menuntut ilmu, berbagi kebaikan. Boleh gak Ustadz, saya lagi sedekah Jumat, saya posting. Boleh Bu. Sedekah itu kan ada cara, ada alaniyatan, ada siron. Siron diam-diam, alaniyatan terang-terangan. Cuma kalau bisa yang diposting kebaikannya. Jangan lagi berbagi Jumat, yang diposting bukan kebaikannya. Elah itu ngasih unjuk nasi kotak tapi tangannya gak ada yang absen dari cincin. Hai guys, alhamdulillah guys. Lah sombong jadinya Bu. Manfaatkan sosmed untuk kebaikan. Bagaimana mengajarkannya? Jadi buat kayak saya, guru kita semua, sosmed kita ini harus kita blast dengan hal-hal yang positif. Ya saya sih kadang ngikutin aja ya, vlog-vlog, realitian gitu Bang Sofyan ya. Yang penting apa? Ada muatan, terus kuliner, tapi disisipin. Misal, waqala Nabi SAW, ya gulam, samillaha, kalau mau makan sebut nama Allah, wakul biyaminika, wakul mimma yalika. Jadi banyak hadis yang bisa disisipin dalam konten-konten yang dibikin di sosmed kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencontohkan, bukan hanya saja mengajarkan. Ibaratnya kalau kita nyuruh anak ke masjid, sementara kita nggak berangkat ke masjid, susah juga tuh Ustaz Zaki Mirza ya.